Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue akan membahas film horror trailer yang berjudul The Hill Have Eyes. Menceritakan sebuah keluarga yang akan berlibur ke California untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Di perjalanan, mereka diserang sekumpulan kanibal yang bermutasi di tempat terpencil akibat radiasi radioaktif. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok ilmuwan yang berpakaian lengkap sedang meneliti tempat yang dipenuhi radioaktif. Kemudian ada seorang pria yang meminta pertolongan dan sepertinya pria itu sudah terkena radiasi tersebut. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang menyerang mereka dari belakang. Dan film pun baru dimulai. Kemudian, scene beralih pada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, yang biasa dipanggil Bob, ibu, Ethel, kedua anaknya yang masih remaja, Bobby dan Brenda. Pasangan yang sudah menikah bernama Doc dan Lynn. Mereka sedang dalam perjalanan untuk berlibur ke California. Di perbatasan, Bob berhenti untuk mengisi bensin dan memeriksa karburatornya. Sedangkan Lynn mencari anjingnya yang kabur dari mobil, yang ternyata masuk ke dalam rumah Pak Tua yang menjaga pom bensin. Saat Lynn mencari anjingnya, ia tak sengaja menemukan sebuah tas yang dipenuhi uang dan perhiasan. Lalu, tiba-tiba Pak Tua itu muncul dan mengagetkan Lynn. Saat akan pergi, Pak Tua itu menunjukkan jalan agar mereka lebih cepat melewati padang pasir tersebut. Pak Tua itu mengatakan kepada Bob untuk tidak mengikuti petanya. Tapi jika mereka belok kiri di jalanan berlumpur, beberapa mil dari sini akan lebih cepat melewati padang gurun tersebut dan bisa hemat beberapa jam. Mendengar itu, Bob mengikuti saran Pak Tua tersebut dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, saat melewati padang pasir Meksiko, mobil mereka kehilangan keseimbangan dan tiba-tiba saja di sana terlihat seseorang yang memasang ranjau langsung menariknya kembali agar tidak ketahuan, yang membuat mobil mereka menabrak bebatuan dan mengalami kerusakan yang sangat parah. Untung saja tidak ada yang terluka. Di sini mereka tidak bisa memperbaiki mobil tersebut karena tidak membawa peralatan dan tidak ada sinyal di sekitar sini untuk meminta pertolongan. Kemudian, Bob membagi tugas bersama Doc untuk mencari bantuan. Bob akan berjalan kaki kembali ke perbatasan tempat mereka mengisi bensin tadi. Sedangkan Doc akan mencari bantuan atau sinyal ke arah atas gurun dan mencari pemukiman warga yang sekiranya tinggal di sekitar sana. Saat Bobby sedang mengobrol bersama Lynn dan ibunya, anjingnya lepas dan berlari ke arah gurun seperti sedang mengejar sesuatu. Melihat hal itu, Bobby langsung mengejar anjingnya, namun sesampai di sana ia kehilangan jejak dan mencari di sekeliling gurun. Di bebatuan, terlihat ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, Bobby melihat darah dan menemukan anjingnya telah mati mengenaskan. Sambil menangis, ia memeriksa keadaan anjingnya, yang ternyata telah dibunuh oleh seseorang. Melihat hal itu, Bobby sangat ketakutan dan langsung berlari. Karena panik, ia tidak melihat jalan dan jatuh ke dasar gurun tersebut, dan ia pun langsung pingsan. Kemudian, ada seorang wanita berwajah aneh yang menghampirinya. Saat ia sedang memeriksa keadaan Bobby, di atas gurun terlihat seorang pria yang sedang memakan sesuatu, yang sepertinya itu adalah daging anjing yang ia bunuh. Mereka berdua memiliki fisik yang berbeda pada manusia umumnya, yang sepertinya mereka adalah korban yang terkena radiasi akibat uji coba nuklir, membuat radioaktif yang berada di sekitar sana menginfeksi orang-orang hingga bermutasi menjadi seorang kanibal. Kembali pada Doc yang telah sampai ke atas gurun dan menemukan sebuah kawah besar yang dipenuhi mobil rusak. Dan sepertinya ada seseorang yang sengaja membuang mobil tersebut ke sana. Kemudian Doc pergi ke sana memeriksa mobil-mobil tersebut, yang sekiranya ada barang yang masih bisa digunakan untuk memperbaiki mobil mereka. Saat memeriksa mobil-mobil itu, Doc hanya menemukan sebuah boneka dan pancing yang masih bagus.
Singkat waktu, malam pun tiba. Bob yang dari tadi berjalan akhirnya telah sampai di rumah Pak Tua tadi. Namun saat sampai di sana, ia tidak melihat Pak Tua yang menjaga tempat tersebut. Karena tidak ada yang menjawab saat dipanggil, Bob langsung masuk ke dalam rumah mencari Pak Tua tersebut. Saat mencari Pak Tua itu, Bob tanpa sengaja menemukan sebuah tas yang berisi perhiasan dan sebuah kotak berwarna putih. Karena penasaran, Bob langsung membukanya. Kotak tersebut berisi potongan telinga seseorang. Karena ada yang tidak beres, Bob langsung mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga, sembari mencari Pak Tua yang sepertinya tidak ada di rumah. Kemudian, Bob memeriksa rumah tersebut dan menemukan koran yang ternyata sudah banyak orang yang hilang di gurun ini. Dan fakta bahwa penduduk yang berada di sekitar gurun ini, 90% telah terinfeksi radioaktif, memiliki penyakit aneh dan bermutasi menjadi kanibal, akibat uji coba nuklir yang dilakukan pemerintah. Makhluk tersebut sering meneror orang-orang yang melewati padang gurun ini, hingga tak terhitung jumlah korbannya. Koran tersebut sengaja disembunyikan oleh Pak Tua untuk menutupinya. Karena ada yang tidak beres dengan tempat ini, Bob langsung keluar dari sana dan memeriksa mobil Pak Tua, dan mendapati kuncinya di dalam mobil. Saat akan pergi dari sana, Bob mendengar suara Pak Tua dari dalam WC. Mendengar suara itu, Bob pun langsung memeriksanya sambil memegang pistol untuk berjaga-jaga. Kemudian Bob mendekati pintu tersebut dan langsung membukanya. Yang ternyata Pak Tua tersebut sedang mabuk dan menangis, membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Dan tiba-tiba saja, Pak Tua itu langsung menembak dirinya sendiri karena sudah tidak tahan dan muak dengan para mutan tersebut, yang selalu memintanya mencarikan orang-orang yang akan mereka buru, dan sudah tidak tahan menjadi budak para mutan tersebut. Melihat kejadian itu, Bob menjadi sangat panik dan menembaki suara yang sepertinya ada makhluk tersebut yang mengincarnya di sekitar sini. Dirasa sudah aman, Bob pun langsung berlari ke dalam mobilnya dan tiba-tiba saja Bob diserang mutan tersebut dan langsung pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, Bob dibawa ke dalam goa oleh para mutan itu. Di sisi lain, Brenda sedang mencari Bobby yang dari tadi belum pulang mencari anjingnya. Kemudian Bobby kembali tersadar dari pingsannya karena mendengar Brenda memanggilnya. Di sini Bobby tidak menceritakan kepada keluarganya kalau anjing mereka sudah mati, karena khawatir keluarga mereka akan ketakutan. Beberapa saat kemudian, Bobby mendengar suara dari luar dan langsung mengambil pistol untuk memeriksanya. Melihat Bobby begitu, keluarganya menjadi keheranan. Yang ternyata itu adalah Dog yang telah kembali dan hanya membawa pancing dan boneka. Saat mereka sedang tidur, Bobby yang sedang berjaga melihat anjingnya satu lagi bernama Beast telah lepas dari rantainya. Saat sedang mencarinya, Bobby melihat ada sesuatu dari semak-semak. Menyadari ada yang tidak beres, Bobby langsung membangunkan Dog dan Lynn. Saat Bobby dan Dog akan pergi memeriksanya, tiba-tiba saja mereka sangat terkejut melihat Bob yang telah terbakar di atas pohon oleh perbuatan para mutan tersebut. Melihat hal itu, mereka langsung berlari ke sana untuk menyelamatkan Bob. Saat mereka sedang sibuk menyelamatkan Bob, Brenda yang masih tertidur di dalam mobil, tiba-tiba saja para mutan tersebut langsung masuk ke dalam mengagetkannya dan mencoba memperkaos Brenda. Lynn yang mendengar suara dari mobil segera berlari ke sana untuk mengecek keadaan Brenda. Sesampai di sana, Lynn yang melihat adiknya telah diperkaos oleh mutan tersebut mencoba menolongnya dan langsung memukul mutan tersebut menggunakan panci. Kemudian, mutan itu mengancam Lynn akan menembak anaknya jika ia melawan. Di sini Lynn juga dilecehkan oleh makhluk tersebut. Namun, tiba-tiba saja datang Ethel. Melihat ibunya telah ditembak oleh mutan itu, Lynn langsung menyerang makhluk tersebut.
Mendengar suara tembakan, Doc dan Bobby baru menyadari kalau keluarganya telah diserang oleh para mutan. Menyadari Doc dan Bobby akan ke sana, dua mutan tersebut langsung kabur dari sana dan meninggalkan Brenda sendiri. Sambil mengancam, mereka mengatakan akan kembali lagi menjemput Brenda. Sesampai di sana, Doc sangat terkejut melihat istri dan mertuanya telah ditembak, dan anaknya yang masih bayi telah diculik oleh para mutan tersebut. Tak lama setelah itu, istrinya meninggal, dan ibu mertuanya sekarat. Dan Bob sudah dibawa kembali oleh mutan tersebut. Di sini Doc hanya bisa menangis meratapi nasib keluarganya. Di tengah kekacauan ini, Bobby menyalahkan Doc karena seperti seorang pengecut tidak melakukan apa-apa. Hanya diam saja melihat keluarganya diserang oleh para mutan. Dan anaknya yang masih bayi juga telah dibawa oleh makhluk tersebut. Di sisi lain, anjing mereka berhasil membunuh satu orang mutan yang memantau mereka dari kejauhan. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja ada suara dari depan pintu mobil mereka. Doc langsung mematikan lampu, dan Bobby langsung menembak pintu tersebut. Setelah dirasa cukup aman, mereka pun membuka pintu. Yang ternyata itu adalah tangan mutan yang dibawa oleh anjing mereka, dan membawanya kepada Bobby dan Doc. Di sini Doc menemukan sebuah walkie-talkie di tangannya, milik para mutan untuk memantau keluarga mereka. Kemudian Bobby langsung menghubungi para mutan itu. Menyadari teman mereka sudah meninggal, para mutan tersebut langsung mematikan walkie-talkie-nya. Keesokan hari, Doc dan Bobby membagi tugas. Bobby akan menjaga Brenda di sini. Sedangkan Doc dibantu anjingnya yang bernama Beast akan mencari anaknya yang diculik para mutan tersebut. Beberapa saat kemudian, Doc menemukan sebuah goa yang sepertinya itu adalah jalan untuk menuju tempat tinggal para mutan itu. Setelah keluar dari goa itu, dari bebatuan Doc melihat sebuah pemukiman yang sepertinya itu adalah tempat tinggal para mutan tersebut. Kembali pada Bobby dan Brenda, di sini Bobby sedang memasang tali pancing di sekitar mobil mereka untuk mengetahui jika para mutan itu kembali, mereka bisa bersiap-siap. Sementara Brenda membakar ban mobil berharap ada yang lewat atau melihat asap tersebut bisa menolong mereka dari gurun ini. Kembali pada Doc yang telah sampai di pemukiman mutan itu, di sini Doc banyak menemukan boneka aneh yang mereka letakkan di sekeliling rumah maupun di dalam rumah. Setelah melihat-lihat di sekeliling, Doc menemukan sebuah rumah yang ternyata anaknya ada di dalam rumah tersebut. Dan tiba-tiba saja lewat seorang mutan yang sedang membawa mayat. Melihat itu, Doc langsung bersembunyi, namun anjingnya menggonggong. Mendengar itu, mutan tersebut langsung berhenti dan memeriksa di sekitar. Untung saja Doc dan anjingnya tidak ketahuan yang bersembunyi di dalam mobil. Setelah dirasa sudah aman, Doc langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil anaknya. Namun saat dia sedang mengendap-endap, ia melihat seorang wanita yang sedang menyisiri sebuah boneka, sambil berbicara yang tidak jelas. Di sini Doc banyak menemukan keanehan yang tidak masuk di akal. Setelah berhasil membawa anaknya, tiba-tiba saja Doc ketahuan dan langsung dipukul wanita tersebut sampai pingsan. Di sisi lain, Bobby dan Brenda sedang memindahkan mayat Lynn dan ibunya yang sudah mulai membusuk ke dalam mobil. Kembali pada Doc yang baru tersadar dari pingsannya dan mendapati dirinya berada dalam sebuah kotak yang dipenuhi potongan tubuh manusia. Kemudian Doc mencoba keluar dari sana memukul-mukul kotak tersebut hingga akhirnya ia berhasil keluar dari sana dan mencari anaknya kembali. Di rumah ini, Doc banyak menemukan keanehan boneka yang ada di mana-mana. Hingga mayat Bob mereka dudukan di sana. Setelah mengelilingi rumah itu, Doc menemukan seorang mutan yang duduk di atas kursi roda dan sepertinya terkena penyakit tumor ganas yang membuatnya tidak bisa bergerak, namun ia masih bisa berbicara. Di sini Doc menanyai mutan itu di mana mereka menyembunyikan anaknya. Namun mutan itu beralasan ia tidak tahu di mana anak tersebut, karena ia tidak pernah meninggalkan kursi rodanya, dan ia juga tidak bisa bergerak. Mutan itu juga memaki-maki Doc karena membuat mereka menjadi seperti ini, karena perbuatan orang-orang mereka sendiri yang melakukan uji coba nuklir, hingga menyebabkan penduduk di sekitar sini terkena penyakit aneh, dan bermutasi menjadi kanibal.
Datang mutan lain yang berbadan tinggi besar sambil membawa kapak, dan langsung menyerang Dog dengan brutal. Dan terjadilah pertempuran antara mereka, dan tiba-tiba saja anjingnya Dog mencoba membantunya dan menyerang mutan tersebut, namun dengan mudah mutan itu melemparnya keluar. Sementara itu, Dog berlari ke ruangan lain dan langsung mengunci pintu menggunakan barang-barang yang ada di sekitar sana. Namun mutan itu kembali mengincar Dog dan langsung menghancurkan ruangan dengan kapak. Di sini kembali terjadi pertempuran antara mereka. Dog berhasil menusuknya menggunakan kayu, namun mutan itu hanya diam saat Dog menusuknya, seperti tidak merasakan apa-apa. Kemudian mutan itu langsung menyerang Dog dengan brutal. Dog dilempar oleh mutan itu. Di sini Dog terlihat sangat kewalahan menghadapi mutan tersebut. Dan tiba-tiba saja jari tangan Dog putus terkena serangan kapak mutan. Mutan itu sengaja mempermainkan Dog dan belum membunuhnya. Setelah Dog sudah tak berdaya menghadapinya, mutan itu hanya tertawa melihat Dog memegang sebuah obeng dan memohon kepadanya. Dog langsung menusuk kaki mutan itu. Saat mutan itu berteriak kesakitan, Dog langsung mengambil sebuah besi yang mereka tancapkan ke mayat Bob dan menyerangnya kembali. Setelah mutan itu tak berdaya, Dog mengambil kapak makhluk itu dan langsung membunuhnya. Beberapa saat kemudian, ada satu mutan lagi yang akan datang. Mengetahui itu, Dog bersembunyi di belakang mobil, lalu langsung menyerang mutan itu, dan berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Di dalam rumah, mutan itu menghubungi temannya yang lain untuk menghabisi anaknya Dog. Namun tiba-tiba saja anjing Dog sudah ada di depannya, dan langsung menyerang makhluk tersebut. Di sisi lain, mutan yang bernama Lizard yang akan menghabisi anaknya Dog terkejut saat menyadari bayinya telah ditukar oleh mutan yang lain, bernama Ruby, dan langsung melarikan diri dari sana. Kembali pada Dog yang sedang mencari anaknya di pemukiman para mutan. Di sebuah rumah, ia menemukan seorang anak-anak yang sedang bermain, yang sudah terpapar radiasi akibat radioaktif. 90% penduduk yang tinggal di sekitar sini sepertinya sudah terpapar penyakit aneh akibat radioaktif yang ada di sekitar sini. Di sisi lain, Bobby dan Brenda sedang berjaga-jaga di sekitar mobil. Tiba-tiba saja, tali pancing yang Bobby pasang bergerak, pertanda bahwa ada seseorang yang telah masuk ke kawasan mereka. Melihat hal itu, Bobby dan Brenda langsung memeriksa keadaan sekitar dan menemukan mayat ibu mereka telah menghilang. Melihat hal itu, Bobby langsung menyuruh Brenda bersembunyi di dalam mobil, sementara ia akan menelusuri jejak darah yang ada di tanah. Setelah cukup jauh menelusuri jejak tersebut, Bobby menemukan mutan itu sedang memakan mayat ibunya dengan sangat rakus. Melihat hal itu, Bobby sangat ketakutan dibuatnya dan langsung berlari menjauh. Namun makhluk itu menyadari Bobby sedang melihatnya, langsung berlari dan mengejar Bobby. Di sini Bobby sangat ketakutan dibuatnya hingga ia sembarangan menembakkan pistolnya. Dan tidak ada satupun peluru yang mengenai makhluk tersebut. Dan tiba-tiba saja, untung saja kapak tersebut tidak mengenai Bobby. Di dalam mobil, Brenda sudah menyiapkan jebakan untuk membunuh makhluk tersebut. Di sini makhluk itu menyerang Brenda melewati jendela. Namun Bobby berhasil menolongnya dan mengikatnya di jendela. Kemudian Bobby dan Brenda langsung keluar melewati pintu belakang untuk menjauh dari mobil tersebut. Setelah melepaskan ikatannya, makhluk tersebut mencari Bobby dan Brenda. Saat ia membuka pintu mobil, tiba-tiba saja mereka berhasil menjebak dan menumbangkannya. Kembali pada Dog, di sini ia sedang mengejar mutan yang bernama Ruby, yang sedang membawa anaknya ke atas gurun. Ternyata Ruby tidak seperti mutan yang lain, dan masih punya perasaan. Ia ingin menyerahkan anak itu kepada Dog. Namun saat Dog akan mengambil anaknya, tiba-tiba saja mutan tersebut langsung melompat dan menyerang Dog hingga terjadilah perkelahian antara mereka. Di sini Dog cukup kewalahan menghadapinya hingga ia pun tumbang. Untung saja mutan itu tidak membunuhnya dan langsung pergi mengejar Ruby untuk mengambil bayi tersebut.
Namun dengan sisa tenaganya, Doc kembali bangkit membawa shotgun. Sesampai di sana, ia langsung menghajar makhluk tersebut dengan brutal hingga Doc berhasil menumbangkan mutan itu dengan shotgunnya. Setelah memastikan mutan itu sudah mati, Ruby menghampirinya dan memberikan bayi tersebut kepada Doc. Namun, tiba-tiba saja makhluk itu kembali bangkit dan langsung mengambil shotgun untuk menembak Doc. Melihat hal itu, Ruby langsung berlari dan mendorong mutan itu bersamanya ke dasar jurang. Setelah memastikan tidak ada yang selamat, Doc kembali ke tempat Bobby dan Brenda. Di sisi lain, Bobby dan Brenda memeriksa keadaan sekitar dan menemukan mutan tersebut masih hidup, dan langsung menghabisinya menggunakan kapak. Film ditutup dengan berkumpulnya Doc, Bobby, Brenda, dan anaknya yang masih selamat, dan terlihat di sana masih ada mutan yang masih hidup memantau mereka dari kejauhan.